warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang transformasi, khususnya tentang rotasi atau perputaran. Simak baik-baik materi hari ini. Nah, anak-anak, tahukah kalian benda ini? Ini adalah jam dinding dan kincir angin. Bagaimana cara kerjanya? Ya, benda-benda ini bekerja dengan cara berputar mengelilingi porosnya. Nah, benda-benda ini adalah salah satu contoh aplikasi materi rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu rotasi? Rotasi adalah pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri sepanjang busur lingkaran yang memiliki titik pusat lingkaran sebagai titik rotasi. Suatu rotasi atau perputaran pada bidang datar ditentukan oleh unsur-unsur berikut. Yang pertama, pusat rotasi. Yang kedua, besar sudut atau jarak rotasi. Yang ketiga, arah rotasi. Arah rotasi ada dua macam. Jika berlawanan arah dengan perputaran jarum jam, maka sudut putarnya positif. Jika searah dengan perputaran jarum jam, maka sudut putarnya negatif. Perhatikan gambar berikut. Pada rotasi dengan sembarang sudut putar, terdapat sifat berikut. Yang pertama, sebuah garis sama panjang dengan bayangannya. Coba kalian perhatikan garis AB dan bayangannya A aksen B aksen. Garis BC dan bayangannya B aksen C aksen. Garis AC dan bayangannya A aksen C aksen. Nah, semua garis-garis itu sama panjang dengan bayangannya. Yang kedua, sebuah bangun kongruen dengan bayangannya. Coba perhatikan segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Dua bangun tersebut tetap kongruen. Kongruen artinya bentuknya tetap sama dan ukurannya juga tetap sama. Perhatikan permasalahan berikut. Sebuah pesawat mainan pada titik koordinat P 30,10 bergerak berputar sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam menuju titik Q. Setelah itu, tiba di titik Q, pesawat melanjutkan rotasi sebesar 90 derajat dari titik asal menuju titik R. Nah, dari gambar tersebut bisa kita lihat bahwa perputaran titik P 30,10 sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam menuju titik Q, yaitu negatif 10,30.
Jika dilanjutkan rotasi sebesar 90 derajat, dari titik Q menghasilkan titik tujuan R, yaitu negatif 30, negatif 10. Sehingga dapat ditulis seperti pada layar ini ya anak-anak. Berikutnya, misalkan pesawat mainan tersebut berputar negatif 90 derajat, di mana koordinat tujuan pesawat tersebut pada koordinat kartesiusnya. Nah, coba lihat gambar. Titik P 30,10 dirotasikan sebesar negatif 90 derajat. Maka bayangannya akan berada di titik S, yaitu 10, negatif 30. Sehingga dapat ditulis seperti pada layar ini. Nah, dari masalah yang tadi kita bahas, kita bisa menemukan rumus. Yang pertama, titik P 30,10. Maka di situ X-nya 30, Y-nya 10. Dirotasikan O,90 menghasilkan bayangan di titik Q, yaitu negatif 10,30. Nah, ternyata 10 yang tadi di belakang sekarang berpindah ke depan dan ada tanda negatifnya. 30 yang tadi di depan sekarang berpindah di belakang. Sehingga rumus rotasi terhadap titik O sebesar 90 derajat bayangannya adalah negatif Y, X. Selanjutnya, titik P jika dirotasikan negatif 90 derajat akan menghasilkan bayangan di titik S, yaitu 10, negatif 30. Maka kita bisa menemukan rumus rotasi terhadap titik O sebesar negatif 90, yaitu A aksen sama dengan Y kurangi negatif X. Yang ketiga, titik P 30,10 dirotasikan O,180 menghasilkan bayangan di titik R, yaitu negatif 30, negatif 10. Sehingga kita bisa menemukan rumus rotasi terhadap titik O sebesar 180, bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Selanjutnya, titik R dirotasikan sebesar negatif 180. Maka bayangannya berada di titik P, yaitu 30,10. Sehingga diperoleh rumus rotasi terhadap titik O sebesar negatif 180. Bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Titik R dirotasikan sejauh negatif 270, menghasilkan bayangan di titik S, 10, negatif 30. Sehingga ketemulah rumus rotasi dengan bayangan A aksen sama dengan negatif Y, X. Yang terakhir, titik S dirotasikan negatif 270,
menghasilkan bayangan negatif 30, negatif 10. Sehingga rumusnya adalah A aksen dalam kurung Y, negatif X. Nah, anak-anak, ternyata pada materi rotasi kita bisa menemukan 6 rumus rotasi. Selanjutnya, coba kalian perhatikan 6 rumus tadi. Kemudian kalian simpulkan rotasi 90 sama dengan rotasi berapa? Rotasi 180 sama dengan rotasi berapa? Rotasi 270 sama dengan rotasi berapa? Demikian materi kita tentang rotasi. Untuk latihan soalnya bisa kalian simak pada slide berikutnya. Anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang soal-soal materi rotasi. Yang pertama, tentukan bayangan titik-titik berikut pada rotasi dengan pusat O. Nah, di sini ada titik A, titik B, titik C dirotasikan terhadap 90 derajat, negatif 180 derajat, dan 270 derajat. Bu Nur beri contoh untuk titik yang A. Jadi, titik A adalah negatif 9,12. Dirotasikan O,90. Bayangannya apa tadi anak-anak? Bayangannya adalah negatif Y, X. Maka kita masukkan titik itu X, Y. Nah, kalau di sini jadi negatif Y, berarti negatif Y-nya 12. X negatif 9. Nah, sehingga hasilnya adalah negatif 12, negatif 9. Untuk titik A yang dirotasikan terhadap negatif 180. Maka bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Jadi negatif X-nya negatif 9. Negatif Y-nya 12. Negatif ketemu negatif, positif 9, negatif 12. Berikutnya, jika dirotasikan jika dirotasikan 270 derajat. Rumusnya adalah Y, negatif X. Sehingga Y-nya 12, negatif, X-nya negatif 9. Maka menjadi 12,9. Sampai sini paham anak-anak? Berikutnya untuk yang soal B dan C, kalian bisa mencobanya untuk mengerjakan. Soal yang kedua. Tentukan bayangan dari garis Y sama dengan X plus 2 dirotasikan dengan pusat O sejauh 90 derajat searah perputaran jarum jam. Nah, di sini ada bunyinya searah. Jika searah itu tadi berarti negatif. Jika berlawanan berarti positif. Maka Y sama dengan X plus 2. Kita misalkan ada titik A yaitu X, Y dirotasikan terhadap O, negatif 90 karena tadi bunyinya searah. Bayangannya rumusnya adalah
Y, negatif X. Nah, di sini ada A aksen. Aksen itu artinya bayangan. Maka ini adalah bayangan X yang belakang bayangan Y. Sehingga X aksen sama dengan Y. Dari sini ya. Kemudian kita balik. Y sama dengan X aksen. Yang berikutnya, Y aksen sama dengan negatif X. Kemudian kita balik. Berarti negatif X sama dengan Y aksen. Nah, anak-anak, yang kita butuhkan adalah di ruas kiri ini dalam bentuk Y saja dan X saja. Sedangkan di sini masih ada negatifnya. Maka kita kalikan negatif 1. Sehingga min kali min positif. Y aksen kali min 1, min Y aksen. Nah, kemudian kita substitusi. Tadi Y sama dengan X plus 2. Y kita ganti dari sini. Y sama dengan X aksen. Berarti Y-nya kita ganti X aksen. X kita ganti dari sini. Jadi X sama dengan negatif Y aksen. Nah, plus 2. Jadi bayangannya adalah X, aksennya tidak usah kita tulis, sama dengan negatif Y plus 2. Berikutnya soal nomor 3. Tentukan bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 5 dirotasikan 90 derajat berlawanan. Lawanan berarti positif. Arah dengan perputaran jarum jam dengan pusat rotasi O yaitu 0,0. Nah, anak-anak, di sini ada bunyi berlawanan, kemudian di sini ada kuadrat. Caranya hampir sama dengan yang tadi, yaitu Y sama dengan X kuadrat plus 5. Kemudian A, X, Y dirotasikan O, 90 karena berlawanan arah. Bayangannya adalah negatif Y, X. Aksen itu tadi artinya bayangan, maka di sini adalah X aksen, di sini Y aksen. Sehingga X aksen sama dengan negatif Y. Kita balik, negatif Y sama dengan X aksen. Nah, di sini ternyata masih negatif. Kita kalikan negatif 1. Menjadi Y sama dengan negatif X aksen. Berikutnya, Y aksen sama dengan X. Kita balik, menjadi X sama dengan Y aksen. Nah, ini yang nanti akan kita pakai di substitusi. Substitusi. Y sama dengan X kuadrat ditambah 5. Y-nya diganti dengan negatif X aksen. X-nya diganti dengan Y aksen. Karena ada kuadratnya kita kurung. Plus 5. Menjadi aksennya kita buang, tidak masalah karena di sini ada kuadrat biar tidak membingungkan. Negatif X sama dengan Y kuadrat plus 5. Maka karena ini ruas kirinya negatif, jarang-jarang seperti ini, kita jadikan positif saja. Menjadi X sama dengan negatif Y kuadrat kurangi 5. Sehingga bayangannya adalah X sama dengan negatif Y kuadrat
kurangi 5. Nah, anak-anak, berikutnya soal nomor 4 ini silahkan kalian coba. Sama seperti soal yang tadi Bu Nur bahas. Nah, anak-anak, soal yang terakhir adalah soal nomor 5. Di situ ada 3 soal. Bu Nur akan beri contoh untuk soal yang A. Nanti yang berikutnya silahkan kalian coba. Tentukan persamaan garis atau kurva Y sama dengan Fx pada rotasi dan bayangan sebagai berikut. Yang pertama, rotasi O, 180 derajat menghasilkan bayangan garis Y sama dengan 3X kurangi 11. Nah, di sini ada bunyinya menghasilkan bayangan. Maka pada soal ini yang diketahui adalah bayangannya. Kalian disuruh mencari persamaan awal. Kalau tadi di soal sebelumnya sudah ada persamaan awal, kalian disuruh mencari bayangannya. Jadi saat mengerjakan soal, perhatikan baik-baik apa yang diketahui. Jadi untuk soal nomor 5 ini adalah kebalikan dari soal yang sebelumnya kita bahas. Nah, anak-anak, cara pengerjaannya hampir sama dengan yang sebelumnya. Jadi di sini ada Y sama dengan 3X kurangi 11. Ini tadi adalah bayangan. Karena dia bayangan, di sini kita kasih aksen, sini kita kasih aksen. Kemudian sama AX, Y dirotasikan O, 180. Bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Ini disebut X aksen, ini disebut Y aksen. Sehingga X aksen sama dengan negatif X. Kemudian Y aksen sama dengan negatif Y. Nah, khusus untuk yang diketahui bayangan, tidak usah kita balik seperti ini, seperti soal yang tadi. Ya, ini nggak perlu yang ini. Cukup sampai sini saja. Karena yang diketahui bayangan, maka yang kita butuhkan adalah X aksen dan Y aksen. Kemudian langsung kita substitusi. Y aksen sama dengan 3X aksen kurangi 11. Y aksen kita ganti dengan negatif Y. Sama dengan 3X aksen kita ganti dengan negatif X. Kurangi 11. Negatif Y sama dengan 3 kali negatif X, negatif 3X kurangi 11. Karena di sini negatif, kita kalikan min 1. Jadi Y sama dengan 3X plus 11. Nah, seperti itu. Kemudian soal berikutnya silahkan kalian coba. Nah, soal-soal yang kalian coba nanti silahkan di-post di Office 365, kemudian jangan lupa tulis nomor absen kalian. Nah, Bu Nur akan mengambil penilaian untuk setiap tugas kalian. Nah, selamat mencoba anak-anak. Minggu depan kita sudah mulai penilaian akhir semester. Semoga apa yang kita pelajari selama ini bermanfaat untuk kalian dan kalian diberi kemudahan untuk mengerjakan setiap soal yang kalian terima. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.